Puji nama Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Shalom. Ya, kita percaya, kita bersyukur di pagi yang indah ini kita bertemu kembali meskipun kita hanya melaksanakan lewat online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada dalam bagi kita semua. Amin. Setiap kita orang yang percaya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur, mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita ambil sikap saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu pada saat ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, betapa kami merasakan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan cinta kasih yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Allah kami. Engkau masih menjaga, memelihara kami sampai pada saat ini. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan apa kami balas. Dengan apa membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Tuhan. Dengan hati kami angkat sama-sama pujian kami. Dengan apa ku membalas kasih yang terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, yes. Kami bersyukur. Sekali kita katakan, mau bersyukur, mau bersetia.
nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti nama-Mu selalu, dan memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, dimuliakan, dan hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, tak akan berhenti nama-Mu selalu, menang memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untukku. Akan kerja memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untukku. Akan kerja memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untukku. Kau hanya untukku, yang Kau janji hanya untukku. haleluya, haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari jemaat-jemaat Tuhan. Dipersilahkan. Semuanya, sehari ini saya ingin bersaksi mengenai kesembuhan yang kami terima dari saya dan juga dari keluarga koko saya. Singkat cerita, kami secara berurutan mengalami gejala yang sama, similar, tapi dalam waktu yang berbeda. Jadi pertama kali yang mengalami gejala COVID adalah koko saya dan juga istrinya. Kemudian dites secara PCR dan ternyata terbukti positif. Dan dari saat itu seluruh dari anak-anaknya diungsikan ke tempat kami, ke tempat saya dan ke tempat mama saat itu. Dan saat itu kita belum ada masalah sampai akhirnya satu persatu dari anak dari koko ini mengalami demam. Sehingga saat hari ketiga, keempat, atau kelima, hari ketiga ketika dititipkan, kemudian dilakukan tes swab antigen kembali dan dinyatakan bahwa ternyata anak-anaknya juga positif. Nah, saat itu saya masih dalam keadaan biasa saja, tapi berselang 1 hari ketika salah satu dari anaknya yang pertama mengalami demam, di situ juga saya mulai merasa tidak enak. Jadi yang waktu itu yang saya alami adalah demam dan pusing. 1 hari itu pusing dan saya nggak tahu, dan memang mulai terasa sendi-sendi di tubuh saya rasanya ngilu dan tidak enak. Nah, selang 1 hari saya istirahat sebentar, kemudian saya memutuskan malamnya melakukan tes swab antigen juga dan dinyatakan positif pada tanggal 8 Juli 2021. Nah, karena koko saya yang pertama sudah mengalami positif COVID, jadi saya isolasi ke rumah koko saya, dan di situ juga saya mengikuti resep dokter yang sama yang kita beli di apotik, yang memang saat itu kita juga punya masalah jarangnya obat di apotik. Tapi puji Tuhan, koko saya yang pertama berusaha untuk mencari obat yang serupa yang diresepkan oleh dokter kenalan dia. Jadi saya bisa rajin teratur mengikuti resep dokter tersebut, mengkonsumsi obat-obatan. Nah, waktu itu obat-obatan dianjurkan
hanya obat-obatan untuk mengurangi gejala COVID, seperti radang tenggorokan, obat radang, kemudian untuk obat sakit kepala, juga obat untuk mual, karena waktu itu saya merasa mual sekali karena saya jarang mengkonsumsi obat saat itu, dan begitu saya mengkonsumsi obat jadi rasanya mual sekali untuk gejala saya. Dan juga masih meriang di hari yang kedua ketika gejala itu sedang tinggi-tingginya. Nah, mengikuti anjuran dari dokter dan juga anjuran dari petugas kesehatan lainnya, setiap pagi kami rajin mengkonsumsi protein, jadi telur rebus waktu itu, kemudian makan siang kita mengkonsumsi seperti biasa yang berkuah dan juga disertai juga dengan beberapa buah-buahan seperti tersebut. Kemudian pada siang hari biasanya kita adakan ritual sekedar berjemur di matahari dan berinteraksi selama di jam 10 pagi itu untuk berjemur, untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk melakukan sedikit olahraga seperti stretching dan sebagainya. Nah, saya percaya bahwa salah satu kunci keberhasilan dari pengobatan itu adalah hati yang gembira. Memang selama masa isolasi mandiri tersebut, saya lebih sering bermain dengan keponakan saya. Jadi bermain, berinteraksi, menonton beberapa tayangan di YouTube waktu itu. Kemudian juga lebih sering juga ngobrol dan juga cerita tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Nah, di situ saya ngerasa lebih nyaman karena di sana karena semuanya sedang dalam isolasi mandiri. Di situ saya lebih dekat dengan keluarga, juga dekat dengan keponakan saya, dan merasa sangat-sangat bahagia saat itu. Nah, hari ke-10 semuanya karena saya yang terakhir kena, jadi hari ke-7 mereka semua sudah sembuh. Jadi saya yang terakhir. Ketika hari ke-10 saya masih minta istirahat dulu 2 hari lagi kalau tidak salah sebelum dilakukan swab antigen. Dan ketika dilakukan swab antigen itu dibantu koko saya dan hasilnya negatif. Nah, selang beberapa hari saya memutuskan untuk kembali ke rumah karena pertama kali saya tinggal sama ibu, sama mama. Kemudian karena saya berusaha untuk menghindari begitu positif saya berisolasi, saya kembali ke rumah tapi tetap melakukan isolasi hanya di kamar dan tidak banyak melakukan interaksi keluar kamar. Nah, jadi kesembuhan yang saya terima memang berkat dari Tuhan. Kesembuhan dari yang dari saudara saya juga pasti ada campur tangan Tuhan, dan saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi buat kawan-kawan dan saudara-saudari yang mengalami masa sulit, jangan takut, tetap percaya Tuhan. Tuhan pasti bekerja dalam segala hal, dan juga tetap berusaha untuk bahagia apapun keadaannya, karena hati yang gembira itu bisa mengalahkan segala penyakit dan juga bisa membuat awet muda. Sekian kesaksian dari saya. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita bagi yang mendengarkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Ya Yesus, kami percaya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di dalam-Mu, di dalam kasih-Mu, kami merasakan sukacita yang besar. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami mengucap syukur. Inilah iman percaya kami, dan kami tahu bahwa Engkau menginginkan anak-anak-Mu bersikap demikian. Oleh karena itu ya Bapa, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Berbicara bagi kami, dan biarlah kami mengerti. Ajarlah kami, tegurlah kami, didiklah kami, sehingga kami boleh sempurna sebagaimana Engkau menginginkan kami sempurna seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan masuk di dalam firman Tuhan melalui online ini. Walaupun kita masih dalam online, kita percaya kebenaran Tuhan, kasih anugerah Tuhan, kuasa firman Tuhan tetap menjangkau kita dimanapun kita berada. Siang hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, kita berbicara tentang bertobat. Ada satu ayat yang Tuhan sampaikan kepada saya, yaitu dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Perhatikan di sini saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan menaruh ini untuk kita semua? Saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini ditulis di dalam Wahyu. Kita tahu dalam Wahyu adalah cerita tentang di masa depan. Di masa depan. Saat ini kita ada di masa depan. Yesus pernah menyampaikan dalam satu khotbah, engkau dapat mengetahui kalau hari akan hujan bila awan naik, tahu akan hari hujan. Tetapi engkau tidak bisa menilai zaman. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau itu mari kita sekarang sikapkan mengapa kita lengah. Saat ini saudara kasih dalam Tuhan, kita ada di akhir zaman. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu juga disebutkan nanti kita akan sulit untuk membeli, kita akan sulit untuk menjual. Kita lihat firman Tuhan, Wahyu 13 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tangga pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Kita garis bawah ini. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara yang dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita diperbolehkan masuk ke mall. Tapi ada satu syarat. Masuk ke dalam mall, kita harus ada aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kita tidak punya aplikasi itu, kita bisa masuk ke mall, kita bisa membeli di sana. Kalaupun memang belum bisa menginstall, paling tidak ada kartu vaksinasi untuk masuk ke sana. Nah, di sini saudara saya sampaikan, bukan masalah tentang hari ini memang masuk dalam masa zaman, tapi saya berbicara. Kalau Tuhan Yesus katakan, kita tahu bahkan
akan turun hujan, awan menggumpal ke atas awan, bahkan mulai turun rintik-rintik. Itu tandanya akan turun hujan. Demikian saat ini, saudara. Yang saya tekankan di sini adalah teknologinya sudah sampai di akhir zaman, saudara. Saudara memakai handphone, saudara terhubung dengan Google, kemanapun saudara pergi, saudara terdata. Sekarang sudah diterapkan, saudara tidak akan bisa masuk, saudara tidak bisa membeli walaupun punya uang. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah masuk di akhir zaman. Teknologi ini akan terjadi bila saatnya nanti ada suatu kuasa yang besar yang menguasai seluruh dunia ini. Teknologi yang sama digunakan, dan apa yang dikatakan di Alkitab tadi di dalam wahyu tersebut akan terjadi. Oleh karena itu dikatakan bertobatlah, bertobatlah. Siapa yang disuruh bertobat, saudara? Mari kita masuk. Kita ketahui ada 5 jenis paling tidak, saudara ya. Saya coba mencatat ada 5 jenis tipe orang-orang. Sebagian besar menggambarkan kita. Mungkin saudara akan simak nanti. Di 5 ini siapa? Di mana kita berada? Ada 5. Dari yang pertama, yang betul-betul sempurna, yang Tuhan berkenan atasnya, sampai nomor 5, yang benar-benar tidak mengenal Tuhan. Saya mulai dari nomor 5. Nanti akan berhenti di nomor 3. Karena di nomor 3 ini akan kita masuk dalam pengertian yang Tuhan tadi katakan, bertobatlah. Yang kelima adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tentu bila orang tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Saya percaya jemaat GGD yang saat ini ada semua sudah percaya kepada Tuhan. Biarlah firman ini mungkin pada saat Anda duduk bersama rekan, teman, saudara di rumah, ada yang tidak mengenal Tuhan, ada yang tidak mau mengenal Tuhan, biarlah dia mendengar firman Tuhan ini. Renungkan saudara, jam yang begitu kecil, saat saudara dengarkan detiknya berjalan, kecil tidak terdengar, tapi itu ada sesuatu di dalam yang berjalan, sehingga jam itu berjalan. Dari benda kecil sampai benda yang besar, kendaraan, mobil, bahkan yang lebih besar pesawat terbang, yang lebih luar biasa lagi. Saat ini manusia mengirim pesawatnya sampai ke Mars, antara planet, saudara, melebihi jarak dari bulan terus menuju sampai ke planet. Jarak yang beribu-ribu kilometer, berjuta-juta kilometer. Manusia bisa menciptakan alat tersebut. Saudara percaya, saudara yakin bahwa itu ada penciptanya. Tetapi mengapa diri saudara tidak percaya ada penciptanya? Coba dengarkan pada saat Anda sendirian, pegang dada jantung saudara. Ada sesuatu di sana yang berdetak, terus berdetak, terus berdetak. Ada darah yang mengompakkan jantung tersebut, sehingga ia berjalan luar biasa. Kalau saudara adalah seorang dokter, tahu dan mengerti benar, yang di bidang keperawatan, yang di bidang kesehatan, mengerti benar betapa menakjubkannya tubuh kita ini. Kita percaya mobil itu ada penciptanya, masakan tidak percaya ada yang luar biasa daripada mobil? Mata kita luar biasa, melebihi mata kamera. Penciuman kita luar biasa. Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari, kalau itu Anda di tipe kelima, datanglah, carilah Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan manusia, Dia yang menciptakan Anda. Saatnya untuk menghadapkan diri kepada Tuhan. Tipe keempat, saudara,
adalah orang yang percaya ada kekuatan luar biasa. Dia melihat gunung, dia melihat langit, beredarnya bulan, beredarnya bumi terhadap matahari. Dia meyakini ada sesuatu yang luar biasa, sehingga ia mencari Tuhan, tetapi tidak tahu di mana Tuhan itu berada. Tuhan yang mana yang harus saya sembah? Nah, kalau itu orangnya saudara, ada satu peristiwa Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Ia sampaikan, dia bawa firman Tuhan kepada mereka yang mencari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat peristiwanya. Pada saat Paulus berada dalam penginjilan di Athena, ia berdiri di atas Areopagus, tempat di mana banyak sekali di sana patung atau benda-benda yang menunjukkan adanya dewa. Dia berkata di ayat 17 dari 31, demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika itu saudara, mari berhentilah terus mencari Tuhan Yesus. Membuka, datanglah kepadaku, hai yang letih dan berbeban berat. Yesus berkata demikian. Engkau letih mencari Tuhan yang benar, kesana kemari. Ada satu Tuhan yang benar, Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, Dialah Yesus Kristus. Dia akan menerima saudara. Firman-Nya berkata, mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Saudara, minta kepada yang tidak dikenal. Yang sekarang saudara tahu, yang tidak dikenal itu adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kali ini terjadi. Datanglah, kunjungilah gereja rumah Tuhan di mana saudara berada saat ini. Berikutnya saudara, tadi adalah tipe 4 dan tipe 5. Saya masuk ke tipe ke-1. Nah, ini tipe yang luar biasa saudara. Tadi kita menyanyikan pujian, mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Tipe ini adalah tipe orang yang percaya kepada Tuhan, betul-betul sepenuhnya menyadari kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada kecuali, tidak ada tapi. Semua yang terjadi di dalam hidupku adalah kedaulatan Tuhan. Ini tipe orang yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Baik senang, susah, menderita, apapun yang terjadi, tetap Tuhan di atas segalanya, tidak pernah goyah. Nah, kalau ini saudara, bersyukurlah. Bila kerajaan Allah akan segera datang, bila dunia ini akan tiba, saudara akan menjadi pemenang. Walaupun cobaan mungkin begitu besar datang, penindasan akan datang, tetapi dengan iman saudara ada mahkota. Di dalam Wahyu dikatakan, aku menerima engkau, mengajak engkau bersama-sama, masuklah dalam kerajaan
Ini, kalau ini ada dalam saudara, terima anugerah yang luar biasa. Dan saudara punya sesuatu yang bisa saudara berikan. Sampaikan Injil mereka tadi, tipe keempat, tipe kelima, untuk mereka mengenal Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa itu muridmu. Engkau yang sudah dipilih, imamat rakyat yang rajani, mari bersama-sama, waktunya sudah sedemikian dekat. Tanda-tanda akan hujan segera turun. Mungkin sekarang sudah rintik-rintik air mengenai kita. Tinggal sebentar lagi. Mari saya kasih dalam Tuhan waktu yang tinggal sedikit, kita pergunakan sebaik-baiknya. Ini tipe yang pertama, saudara. Tipe yang kedua, ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sulit untuk menerima semua kedaulatan Tuhan. Hatinya ya, tetapi pikirannya masih tetap terbelenggu oleh dunia ini. Dalam satu perumpamaan, Yesus jelas menggambarkan tipe orang seperti ini. Kita lihat di dalam Matius 13 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Nah, di sini orang yang sudah datang ke gereja, sudah tahu, bahkan mungkin sudah melayani, tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Kalau itu orangnya saudara, mari dengarkan baik-baik. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah yang benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara kasih dalam dua. Ini tipe kedua, saudara. Sudah mengenal, tetapi tidak berakar dengan Tuhan. Kalau tipe yang pertama tadi mengenal Tuhan, tapi berakar kuat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita lihat firman Tuhan di Yeremia, kita lihat di Yeremia 17 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lihat, satu perbedaan besar. Tipe pertama merambatkan akar-akarnya di tepi air, tapi ke tipe kedua dia tidak merambatkan. Dia percaya kepada Tuhan, tapi bila datang penindasan, datang kekecewaan, datang sesuatu di dalam dirinya, maka ia menjadi murtad. Nah, bila saudara ada di nomor dua, tipe nomor dua, mari mengerti firman Tuhan. Terus berdoa, dekatkan dirimu kepada Tuhan, sehingga engkau bisa mendengar suara Tuhan. Karena untuk mengerti, kita perlu belajar. Untuk mengerti, kita diproses. Tadi dikatakan, karena aku mengasihi engkau, maka engkau diajar dan ditegur. Firman Tuhan di dalam 1 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, firman Allah itu memang untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Engkau sudah menerima
Kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi kekuranganmu, engkau masih takut akan dunia ini. Kenapa? Karena kau tidak berakar yang kuat di pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, saya sampaikan pada siang hari, pagi hari, mari bertobatlah, bertobatlah. Mulailah saudara mengerti, dalami firman Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga saudara, ini yang sangat berbahaya sekali. Ini masuk dalam tipe orang munafik Islam. Nah, saya harapkan tidak ada tipe ini dalam diri saudara. Apa yang disebut tipe ketiga ini? Orang yang katanya percaya kepada Tuhan, orang yang katanya saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya di mulut saja, tetapi hatinya jauh dan tidak mempercayai Tuhan. Datang ke gereja karena terpaksa, mungkin karena saudara, mungkin karena orang tua, mungkin karena anak, mungkin karena pacar, istri atau suami. Tetapi hatinya tidak ada, hanya sebatas tidak enak dan datang ke gereja. Tapi pada saat dikatakan siapa saya? Saya pengikut Kristus. Nah ini saudara, ada dusta antara apa yang dikatakan di mulut, apa yang di hati. Ini sangat berbahaya, saudara. Maka dikatakan di dalam Wahyu untuk jemaat di Laodikia dikatakan demikian. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, ini yang berbahaya. Ya, dimuntahkan saudara. Yesus pernah menampilkan satu gambaran pada saat akhir zaman dan saat sangkakala Allah dibunyikan dan saatnya di mana orang-orang dikumpulkan untuk diadili. Ada yang protes. Aku sudah mengenal engkau. Aku sudah bernubuat, aku sudah berbicara tentang kebaikan, menyampaikan sesuatu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Nah ini saudara yang kasih di dalam Tuhan. Karena bukan sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya harapkan tidak ada dalam jemaat GBI Gereduta seperti ini. Kalau memang ada, mari sesuai dengan firman Tuhan berkata, bertobatlah. Mari kita bertobat. Siang ini firman Tuhan memang keras bagi kita semua. Tetapi itulah firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengar tentang berkat, tapi Tuhan mengajar kita agar kita berubah. Kita tengok diri kita. Kita lihat diri kita di tipe mana itu dari kita. Kalau sudah tahu di tipe mana, mari renungkan firman Tuhan. Saya kasih dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk saudara. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat. Saudara kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Masih ada waktu bagi kita. Kondisi seperti ini memang bisa memisahkan kita. Iblis bermain untuk terus membuat kita terpisah kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan yang telah datang ke dunia ini menebus segala dosa kita, Dia tidak akan meninggalkan saudara. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini juga saudara boleh bertobat. Mari kita kembali, kita nyatakan iman kita yang benar kepada Tuhan. Kita menjadi penyembah yang benar, bukan mulut kita, tapi juga hati kita. Kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi kita menerapkan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan sampai pemikiran-pemikiran dunia ini menghimpit kita, sehingga kita bisa berdalih untuk tidak mengikuti perintah Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, bila ini ada di antara kita semua. Saat ini saya mengajak saudara yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, mari kita tundukkan kepala, taruh tangan di hati. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri saudara sekalian. Tuhan tahu, dan inilah saat yang baik. Berbicara kepada Dia, Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, perbaharuilah kami. Karena kami tahu, walaupun dosa kami merah seperti kardus, kita dapat mengubah menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dari tempat ini, hamba-Mu boleh mengulurkan tangan. Jamahlah mereka. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah Allah mengubah yang tadinya sudah suam-suam, berubah kembali mengenal Allah dengan benar. Yang tidak percaya akan kebenaran Allah kembali menyerahkan seluruh kehidupannya sehingga berakar kuat. Dan yang mencari kebenaran, dialah kebenaran itu datang kepadamu, dan kau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi mereka yang belum mengenal Allah, saat yang indah saat ini, hamba berdoa untukmu. Terimalah Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan memberikan kepada kami semua waktu yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami terima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sangat diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk firman yang ditaburkan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kini tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kepada petugas kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani kita pada pagi atau siang hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan diberikan gereja untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah sampai hari ini, dan kita tahu semua atas anugerah dan kasih Tuhan.
Dan kita berencana kalau Tuhan izinkan minggu depan kita akan beribadah tatap muka dengan melakukan protokol kesehatan, dengan kita melakukan segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan nanti Bapak Ibu, kalau memang kita akan melakukan ibadah offline atau ibadah tatap muka, kita akan melihat atau kita akan memberikan info melalui WA group. Ya, mohon Bapak Ibu sekalian selama 1 minggu ini bisa memperhatikan info-info yang ada di grup. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mensupport gereja dengan mengirimkan berkat-berkat yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja. Kami dari gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan kami juga tetap masih memerlukan support dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan memberikan pembangunan, pelunasan gereja, atau memberikan perpuluhan, persembahan kasih dan persembahan mingguan, silakan Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang sudah akan tertera di layar ini. Terima kasih untuk saudara sekalian atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah kami pada siang hari ini, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara hidup kami selama 1 minggu sudah berlalu, dan kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak, apa yang sudah kami pakai, apa yang sudah kami terima dan kami makan Tuhan, kami tahu ini adalah satu pemeliharaan Tuhan. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Bapak. Mari Allah Roh Kudus memberkati mereka, memelihara mereka ya Bapak. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh saat ini, yang ada di rumah Tuhan, berkati Tuhan, sembuhkan dan Tuhan jamah ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ada berbaring di rumah sakit Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga menjamah ya Bapak, segala obat-obatan yang diminum, segala apapun yang dipakai, semua di dalam nama Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi tim dokter yang menanganinya, Tuhan berikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, mereka boleh sehat dan mereka dipulihkan oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuhnya Tuhan pada saat selesai COVID Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus pulihkan mereka ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada, mereka dalam pergumulan hidupnya, mari Tuhan berikan jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami masih memerlukan Engkau Tuhan, pertolongan Engkau ya Bapak di dalam pelunasan gerejamu di tempat ini. Kami percaya Bapak, ketika kami mengangkat tangan kami, maka akan turun tangan Bapak memberkati gerejamu. Biar gereja ini Bapak boleh lunas pada saatnya dan tepat pada waktunya, dan Tuhan memberkati orang-orang yang sudah berupaya untuk memberkati gerejamu ini dengan apa yang mereka miliki ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan Tuhan di tempat ini yang pada hari ini mengambil bagian Bapak di dalam pelayanan ini. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka satu persatu, dan kami percaya Engkau tidak pernah berhutang kepada mereka, dan Engkau akan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa Bapak bagi Bapak Gembala kami di tempat ini. Engkau memberkatinya ya Bapak dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, berkat kesehatan, berkat kesabaran, dan apapun yang dikerjakan oleh Gembala di tempat ini Tuhan boleh mendatangkan kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami juga berdoa bagi lingkungan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk lingkungan yang aman yang Tuhan sudah ciptakan di tempat ini. Kami bersyukur terus Tuhan, biarlah
yang ada di lingkungan ini Tuhan, yang ada di Grand Duta maupun yang di luar Grand Duta Bapak. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memelihara mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terus Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari pulau demi pulau, kota demi kota, daerah demi daerah, dan desa sampai ke desa-desa Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai di daerah yang terendah Tuhan. Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini lebih baik dan lebih baik lagi Bapak. Kami juga berdoa bagi pandemi ini Tuhan. Jika Kau izinkan boleh terjadi Tuhan di seluruh dunia ini, dan kami percaya Bapak ketika kami memohon kepada Engkau, Engkau juga dapat menghalakannya dan Kau dapat membersihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan menurunkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami menyiapkan hati kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur hadimu kami naikkan menjadi duka yang harum di depan Engkau. Kesaksian bahkan firman Tuhan yang kami dengar adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Dan kini saatnya setelah kami menaikkan doa syafaat kami bersiap untuk menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, mari kita sehati, kita sepakat, angkat tanganmu, terimalah segala berkat daripada Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan sehingga apa yang kau terima melimpah keluar dan engkau memberkati di sekitarmu. Dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang diberikan bagi kita untuk kita boleh memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya, serta penyertaan Roh Kudus yang luar biasa menyertai kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you.